Fa amma raf'ud darajati, adapun diangkatnya derajat. Falikaulihi, maka karena atau berdasar dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya Nabi, idza jaa Ramadan. Idza jaa, jika datang. Di bahasa Arab datang itu ada banyak. Bisa pakai ini, salah satunya jaa. Ada lagi ata. Hal ataka hadithul ghosyah. Nah, ata itu juga datang. Nah, biasanya bedanya jaa sama ata, sama-sama datang. Biasanya kalau jaa itu datang tapi dari tempat yang jauh. Nah, ini Ramadan dibahasakan jaa sama beliau. Berarti karena memang Ramadan itu datangnya jauh. Kita untuk menunggu kedatangan Ramadan itu nunggu 1 tahun. Nah, itu kan lama, perjalanannya jauh sekali. Untuk mutar sampai rodanya nyampe di Ramadan itu butuh waktu 1 tahun. Nah, itu makanya benar kalau digunakan jaa. Idza jaa, jika datang apa Ramadan futihat, maka dibuka. Futihat, dibuka apa abwabul jannati, pintu-pintu surga. Wa ghulliqat, dan dikunci atau ditutup. Wa ghulliqat, dan dikunci apa abwabun nari, pintu-pintu neraka. Wa sufidat, dan dibelenggu. Wa sufidat, dan dibelenggu apa asyayatinu, beberapa setan. Yang pertama kemarin sudah di branding jelas, ada macam-macam benefitnya puasa. Yang pertama raf'ud darajat. Nah, ini beliau Syekh Izzuddin bin Abdissalam masuk ke pertama, dijelaskan dulu. Kenapa bisa raf'ud darajat? Karena ternyata di bulan puasa itu futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci. Dan sumber yang ngundang ke neraka itu juga sufidat atau dibelenggu. Nah, ini biasanya kita membahasakan kalau waktunya puasa itu tenang, soalnya setannya lagi dibelenggu. Nah, itu ternyata bersumber dari dawuhnya Nabi. Tapi dawuhnya Nabi itu kadang tidak bisa ditelan mentah-mentah. Nah, ini kemudian ulama jelaskan, dawuh yang seperti ini dalam hadis ini itu yahtamilu annahu ala dhahirihi haqiqah. Bisa bermakna hakiki. Artinya betul-betul pintu surga betul-betul dibuka, pintu neraka betul-betul dimampatkan, dirapatkan, dan setan betul-betul dibelenggu, itu bisa. Tapi wa yahtamilul majas. Tapi bisa juga dawuhnya Nabi ini itu sebenarnya bahasa kiasan atau bahasa majas. Sehingga semua yang didauhkan futihat abwabul jannah sampai sufidati syayatin itu sebenarnya hanya isyarah. Isyaratan ila katrotis thawab wal afwi. Jadi itu hanya mengindikasikan bahwa di bulan puasa itu pahala melimpah ruah. Sehingga seakan-akan tidak mungkin orang kalau benar-benar puasa itu bisa masuk neraka. Nah, sehingga seakan-akan seperti itu. Sehingga ketika orang betul-betul berpuasa itu seakan-akan terbebas dari godaan setan. Karena sudah benar-benar saking melimpahnya pahala di situ. Selama benar-benar niat berpuasa, nah itu seakan-akan tidak mungkin. Setan itu seakan-akan dibelenggu. Tapi kalau Imam Qurtubi di sini dijelaskan yasihu hamluhu alal haqiqah. Jadi ulama ya beda pendapat. Ini yang dimaksud benar-benar kuncinya dibuka dan ditutup surga neraka atau hanya sekedar kiasan tadi. Dan itu tidak masalah. Karena inti yang didapatkan ya sama. Intinya bahwa di bulan puasa itu adalah momen yang tiba setahun sekali untuk digunakan mengumpulkan atau mengoleksi banyak-banyak pahala. Karena di bulan puasa pahala benar-benar dilipat gandakan. Sampai dikatakan oleh beliau, kalau memang betul-betul di bulan puasa setan itu dibelenggu, kenapa kok masih ada keburukan di bulan puasa? Nah, ini beliau memberikan beberapa jawaban. Yang pertama bisa jadi karena memang sufidatis syayatin atau belenggunya setan itu hanya berlaku untuk setan-setan yang akan menggoda soimina sauman, orang yang betul-betul berpuasa. Jadi kalau tidak betul-betul berpuasa, puasanya itu hanya sekedar prasyarat, cuma sekedar di pondok, malu kalau terang-terangan tidak puasa, wah itu nggak terliput, nggak termasuk dalam hadis ini jangan-jangan. Sehingga ya wajar kalau ada
keburukan di bulan puasa, masih bisa berpotensi ada keburukan. Padahal dawuhnya Nabi jelas sebenarnya sufidatis syayatin. Tapi ternyata itu jawaban beliau yang pertama hanya berlaku bagi soimina sauman yang puasanya itu serius, artinya tidak main-main, yaitu mulai al-mumsikat anil muftirat, menjaga diri, menahan diri dari muftirat pertama. Yang kedua min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi kemarin. Jadi menjaga diri dari muftirat sejak mulai dari awal terbitnya matahari fajar sampai tenggelamnya matahari, dan disertai niat puasa. Sehingga kalau tiga ini sudah komplit, nah itu pasti masuk ke dalam dauhnya Nabi yang ini. Atau bisa jadi yang kedua jawaban beliau. Lausul 5 annaha musfadah an kulli shaim fala yalzam alla yaqa'a syarrun li anna liwuqu'i syarri asbaban ukhra. Jadi oke, kalau misalkan itu betul-betul sufidat, setan itu betul-betul dibelenggu secara menyeluruh di bulan puasa, tapi kok bisa tetap ada keburukan. Nah, maka kemungkinan yang kedua, ini pendekatannya ulama, nah itu karena li'anna liwuqu'i syarri asbaban ukhra. Terjadinya keburukan itu bermacam-macam, tidak cuma gara-gara setan. Jadi suatu maksiat, keburukan itu juga bisa terjadi karena an-nufusul khabithah, karena nafsu-nafsu yang mendorong nafsu diri. Artinya dari diri kita sendiri. Makanya ulama menggolongkan nafsu kan ada banyak tingkatannya. Mulai yang paling bawah atau yang paling buruk itu nafsu ammaroh. Nafsu yang ammar itu amaro ya'mur, memerintah, sengaja merintah kepada keburukan. Jadi nafsunya itu berusaha mendorong diri kita untuk ayo buat buruk terus, buat buruk. Ayo ngelanggar sekali nggak masalah. Ayo ndak puasa sekali. Nah itu dorongan nafsu. Jadi setannya boleh jadi dibelenggu betul, tapi nafsunya kan ndak dibelenggu. Dan itu tergantung nafsu yang dominan pada diri kita. Ada lagi nafsu lawamah. Nafsu lawamah sama, mirip. Ada lagi nafsu mulhimah atau mulhamah. Nah, baru kalau sudah nafsu yang menguasai diri kita mulhimah atau mulhamah, nah itu baru nafsu yang cenderung lebih baik. Jadi nafsu yang ada di antara ammaroh dan nafsu yang kamilah. Jadi nafsu mulhamah, nah itu kan dari kata dasarnya ilham. Jadi nafsu yang mendapat ilham. Artinya sudah tahu waktunya puasa ya, saya enggak mau ngelakuin buruk. Tapi kalau nafsu mulhamah atau mulhimah, kadang-kadang kalau ketemu nafsu lain sama temannya diajak, itu kadang-kadang masih mau. Nah itu nafsu, itu godaan nafsu, bukan setan berarti. Tapi kalau sudah sampai nafsu mutmainnah, radiyatan mardiyah atau kamilah, nah itu sudah anteng. Berarti sufidati syayatin, setannya dibelenggu, nafsunya ditahan. Kalau sudah dua-duanya, nah ini baru masuk ke dawuhnya Nabi. Berarti bisa mendapat totalitas di bulan puasa. Atau kalau misalkan yang kedua mungkin masih potensi, maka yang ketiga bisa jadi. Bisa jadi yang ketiga adalah annal murad ghalibus syayatin wal marodah. Jadi boleh jadi yang dimaksud sufidati syayatin yang dibelenggu itu sebagian setan saja. Jadi tidak semua. Hanya sebagian setan tadi, mirip dengan yang pertama. Sebagian setan yang mengganggu orang-orang yang niat berpuasa beneran, itu yang benar-benar sufidat, benar-benar dibelenggu. Tapi kalau enggak, ya enggak dibelenggu. Nah, itu beberapa pendekatannya ulama tentang memaknai hadis ini atau memaknai dawuhnya Nabi. Karena memang jangankan dawuh Nabi, kadang dawuhnya kiai itu kadang enggak sesuai atau enggak benar-benar letterlek, enggak benar-benar sedemikian maksudnya. Jadi misalkan sampean ada di depan, misalkan di depan sini ada 3 orang. Habis itu yang dikenal kiainya misalkan 1, misalkan namanya Muhammad, yang lain misalkan namanya Abu Bakar sama Umar misalkan. Ada Muhammad, Abu Bakar sama Umar. Yang dikenal kiai cuma Muhammad. Terus kiainya bilang di depan 3 orang tadi, Mat, tolong ambilkan lemek misalkan, tolong ambilkan sapu. Lah ketika yainya dawuh kayak gitu, yang disuruh itu memang benar Muhammad. Tapi misalkan dalam kasus itu misal Muhammad itu tidak ada, maka Abu Bakar sama Umar ya ini boleh untuk ngambilkan sapu juga. Jadi nggak terikat pada Muhammad.
Intinya berarti dawuh Yai tadi itu diambilkan sapunya. Tapi berhubung yang dikenal Muhammad, yang dipanggil Muhammad. Tapi sebenarnya tiga-tiganya boleh ngambil sapu. Nah itu kan padahal kalau secara dohirnya, ini kan yang disuruh Muhammad, yang dua akhirnya nyantai-nyantai. Wah itu salah berarti. Itu tidak benar kayak gitu. Berarti itu tidak ada jiwa inisiatifnya. Kalau yainya udah dawuh ambilkan sapu, berarti semua yang mendengar itu usahakan ikut ngambil. Ikut untuk usaha ngabdi. Jadi menunjukkan bahwa saya juga pengen ngabdi. Nah itu menunjukkan niatnya. Dan menunjukkan niatnya itu tentu majaziyun atau dibalas. Artinya itu bagian dari usaha Abu Bakar sama Umar untuk mendapatkan berkah, tabarukan, yaitu dengan taat kepada kiainya. Selain menunjukkan niatnya tadi. Karena menunjukkan niat itu penting juga. Sama seperti kisahnya Nabi Ibrahim. Ketika dibakar, Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Itu ada dua hewan. Hewan yang mungil, hewan kecil-kecil. Yang satu hudhud, yang satu cicak. Yang hudhud ini mengambil air dengan paruhnya yang mungil. Jadi kita bayangkan kayak burung pipit atau burung gereja, itu kan kecil. Padahal api yang membakar Nabi Ibrahim itu besar. Tapi burung hudhud tetap mengambilkan air pakai paruhnya. Terbang kemudian disiramkan ke apinya Nabi Ibrahim supaya padam. Yang cicak sebaliknya. Yang cicak itu malah ditiup. Jadi mendekat ke apinya ditiup supaya membesar. Ditiup terus. Nah itu akhirnya kemudian dari situ ditanyakan kepada burung hudhud, kenapa kamu tuh udah tahu kecil nggak mungkin bisa memadamkan api, tapi kok masih tetap aja memadamkan api, berusaha, padahal jelas itu secara logika nggak mungkin bisa padam, tapi kok tetap aja. Katanya burung hudhud, ya saya ini ingin menunjukkan niat saya ingin menunjukkan saya ini ada di pihak siapa. Jadi niatnya yang itu kemudian sampai. Sebaliknya yang cicak ditanya juga begitu. Saya tahu tidak akan padam, saya tahu tidak akan membesar apinya ketika saya tiup. Tapi saya pengen api ini supaya tetap membesar. Nah, sehingga kemudian cicak itu digolongkan hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh. Nah itu salah satu asal-usul ceritanya ya karena tadi menunjukkan keberpihakannya kepada Raja Namrudnya. Padahal ya tidak akan ngaruh. Nah kita juga begitu ketika ngabdi kepada guru kita. Meskipun toh nanti yang ngasih tetap Muhammad, tapi kalau kita ikut mendengar dawuhnya, nah itu usahakan kita ikut nyari. Jangan diem, pura-pura ndak ada kiainya. Wah itu alamat ngelama itu. Jangan-jangan digolongkan santri yang bangkang karena disuruh kiainya tapi ndak mau memperlihatkan niat lah seperti tadi, ndak mau memperlihatkan keberpihakannya. Nah itu betapa pentingnya niat dalam melakukan sesuatu. Sehingga termasuk ketika definisi syar'i kemarin, puasa itu salah satunya definisinya yang secara syar'i adalah ma'an niat, disertai niat. Karena niat itu memang sekrusial itu, sepenting itu. Ketika niatnya sirna, pasti batal puasanya, tidak akan dianggap. Yaitu sama saja, cuman nggak makan minum sudah. Tapi kalau ditempelin niat dalam amalannya, langsung jadi berbuah pahala. Wali kaulihi dan karena dawuhnya Nabi Muhammad SAW. Hikayatan an robbihi, hikayatan cerita an robbihi dari Tuhannya Nabi Muhammad Azza wa Jalla, yaitu kullu amali ibni Adam. Kullu amali ibni Adam, setiap amal anak Adam itu lahu untuknya. Itu lahu untuk ibni Adam. Illa siyama, kecuali puasa. Fa'innahu, karena sesungguhnya siyam itu li, untuk saya. Saya itu maksudnya Allah maksudnya. Wa ana, adapun saya itu ajzi, yang membalas. Itu ajzi yang membalas saya bihi terhadap siyam. Apalagi ini ada
sebuah hadis ternyata dikatakan siam itu istimewanya lagi adalah siam itu yang balas langsung adalah Allah. Lah terus maksudnya gimana? Padahal kan yang lain juga sama, yang lain juga yang balas ya Allah. Lah ini maksudnya bagaimana? Nah kemudian ulama menjelaskan wal muradu, maksudnya adalah, nah ini gambarannya seperti ini. Jadi ketika misalkan ada jalan rusak, misalkan jalan rusak di suatu desa atau di suatu kota, misalkan ada jalan rusak di suatu kota, itu dananya itu pasti dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Sama, berarti ujung-ujungnya itu dari, anggaplah gubernurnya atau dari bupatinya. Tapi ketika suatu ketika misalkan viral misalkan, atau misalkan tiba-tiba bupatinya turun lapangan, kemudian melihat jalan tadi, langsung bilang, sudah ini saya memperbaiki. Nah itu menunjukkan keseriusan dari bupatinya berarti terkait jalan tadi yang mau dibenerin. Padahal sama-sama, meskipun bupatinya turun jalan atau enggak, uangnya itu ya dari dana daerah, uangnya itu juga dari Pemda juga. Tapi ketika bupatinya turun lapangan sampai bilang sendiri, sudah ini saya yang benerkan. Nah itu kan menunjukkan keseriusan dari yang mau benerin, keseriusan dari bupatinya. Nah ini puasa juga sama. Allah langsung dalam tanda kutip turun lapangan. Jadi bilang langsung dawuh atau berfirman, fa innahu li, sudah itu bagian saya yang ngasih balasan terhadap puasanya. Jadi Allah langsung turun ke jalan tadi, langsung turba. Berarti ini menunjukkan betapa agungnya siam tadi, betapa mulianya puasa yang kita jalani. Tentu yang dimaksud ini adalah, utamanya adalah puasa Ramadan. Makanya ini penting sekali untuk tahu tentang tadi benefitnya puasa, karena supaya kita makin tenang dalam menjalani puasa. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan dari aturan pesantren, apalagi kalau puasa kok cuman sekedar ikut-ikutan aturan pesantren, wah itu eman-eman. Jadi sesuatu yang sangat agung seperti ini, yang sampai dibahasakan dalam bulan puasa setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, Allah sendiri yang bales, kok enggak serius dalam berpuasa? Wah itu eman-eman sekali. Berarti ada satu momen besar yang terlewatkan. Padahal puasa itu tadi jaa bahasanya, datangnya tuh susah, setahun sekali. Kita belum tentu tahun depan masih dikasih umur. Maka wasiyamu adapun puasa, lanjutan dawuhnya tadi, itu junnatun tameng. Itu junnatun tameng atau ya tameng. Wa idza kana, dan jika ada apa yaumu shaumi ahadikum, hari puasa salah seorang kalian. Apa yaumu shaumi ahadikum, hari puasa salah satu kalian, fala yarfuth, maka jangan berbicara jelek, maka jangan berbicara buruk yauma idzin, pada hari itu. Wala yaskhab, dan jangan berselisih atau bertengkar. Fa in sabbahu, maka apabila mencela kepada ahadikum, fa in sabbahu, maka jika mencela kepada ahadikum, siapa ahadun, seseorang, au qatalahu, atau memerangi kepada ahadikum, au qatalahu, atau memerangi kepada ahadikum, falyakul, maka ucapkanlah, siapa ahadikum, ini sesungguhnya saya itu umruun, seseorang soimun yang berpuasa. Sehingga ketika sudah tahu puasa sebegitu agungnya, sebegitu mulianya, maka eman-eman jangan sampai dikotori juga dengan hal-hal seperti yarfud dan yaskhob. Jangan dikotori dengan ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya aja jangan, apalagi yang melukai orang lain. Nah itu sebisa mungkin ketika puasa dihindari. Wala yaskhob, dan jangan bertengkar juga. Yang ngucapin buruk saja jangan, apalagi sampai bertengkar atau
baku hantam, malah itu malah lebih parah itu. Sehingga kemudian dikasih tips gimana seandainya ada orang yang kemudian berperilaku sedemikian kepada kita pada bulan puasa. Fa'in sabahu, maka jika kamu dibully sama seseorang, falyakul inni mru'un shaim. Ya sudah, nggak usah ditanggapi. Bahkan ucapkan inni umru'un shaim. Saya ini lagi puasa, itu cukup. Dan ternyata ini juga tips dan trik dalam menghadapi bullying ternyata. Jadi ketika kita dibully itu jangan malah diladeni. Jadi cukup diam atau bahkan balik melakukan pujian, malah puji orang yang membuli. Nah, itu pasti akan berhenti dengan sendirinya. Karena tujuan orang yang membuli adalah melihat kesengsaraan dari orang yang dibuli. Kok yang dibuli tidak sengsara, tidak merasa terhina, biasanya yang ngebully itu bukan biasanya, pasti akan berhenti yang ngebully. Nah, ini ternyata ada tips tentang bullying juga dalam dawuhnya Nabi tadi. Walladzi nafsu Muhammadin, demi zat yang jiwanya Muhammad. Walladzi nafsu Muhammadin, demi zat yang jiwanya Muhammad itu biadihi dalam genggamannya. Alladzi, itu biadihi dalam genggamannya. Alladzi la khulufu fami shaimi, berubahnya aroma mulutnya orang berpuasa, berubahnya bau mulut atau berubahnya aroma mulut shaim itu atyabu, lebih wangi. Itu atyabu, lebih wangi min rihil miski, daripada baunya misik, daripada aroma misik. Nah, ini kalau versi orang Arab, misik itu parfum yang kualitas wahid, level top berarti. Wali soimi, dan bagi soim, farhatani, terdapat dua kebahagiaan. Idza aftoro, yang pertama ketika berbuka puasa, siapa soim. Idza aftoro, ketika berbuka puasa siapa soim, fariha, maka bahagia atau senang siapa soim. Wa idza laqiya, dan ketika bertemu siapa soim, robbahu, kepada Tuhannya soim, fariha, maka senang siapa soim. Fariha, maka senang siapa soim, bisaumihi, dengan puasanya soim. Ini muttafaqun alaih hadisnya, berarti dikeluarkan atau tercatat dalam Bukhari Muslim. Kemudian diperkuat lagi, ada dawuhnya atau statement dari Allah, yaitu biyadihi lahulufu famis shaim. Bahkan saking mulianya keadaan saum, keadaan orang yang berpuasa, aroma mulutnya itu bahkan lebih wangi dibandingkan misik. Nah, itu penekanan utama bahwa apapun kondisi yang terjadi pada diri shaim selama berpuasa itu tetap baik-baik saja di mata Allah. Sehingga ini penyempurna. Jadi dari sisi saumnya, dari sisi puasanya itu luar biasa, keren sekali. Dari sisi shaimnya itu juga sama, juga keren sekali. Jadi Allah tidak cuma memuji siamnya, tapi juga shaimnya, orang yang berpuasanya. Wa anhu, dan dari Nabi Muhammad SAW, innahu, bahwasanya Nabi itu qala dawu siapa Nabi, kullu amali ibni Adam, setiap amalan ibnu Adam atau setiap amal anak Adam itu yudha'afu, diberi atau dilipat gandakan. Itu yudha'afu, dilipat gandakan apa kullu amal. Al hasanatu, kebaikan, itu asyratu amsalihah, 10 kali lipatnya hasanah. Itu asyratu amsalihah, 10 kali lipatnya hasanah. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat.
ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Tapi kola dawuh siapa Allah azza wa jalla, illa shauma, kecuali puasa. Khusus puasa, jadi semua amalan kita, amal baik ya maksudnya, amal baik itu dilipat gandakan. Nah ini kerennya kita punya Tuhan Allah. Jadi kalau amal baik, Allah tuh lipat gandakan, mulai dari 10 kali lipat, asyratu amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi kalau untuk kebaikan itu dilipat gandakan, tidak bisa cuman sesuai kebaikannya, dilipat gandakan minimal 10 kali. Tapi kalau keburukan enggak. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithluha. Jadi orang yang melakukan keburukan ya sudah dapat balasan sesuai keburukannya saja. Tapi kalau kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, minimal. Tapi kalau orang berbuat baik minimal 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Makanya kalau dalam syarat masuk surga itu lebih mudah. Karena untuk masuk surga, untuk mendapatkan tiketnya itu banyak promonya. Jadi banyak buy one get one-nya. Ini bahkan buy one get 10, ini get 10 ya. Lebih banyak lagi daripada di pasar-pasar atau supermarket. Tapi kalau untuk keburukan enggak. Jadi untuk masuk surga itu juga sudah dipermudah. Sedangkan untuk masuk neraka itu dipersulit. Karena untuk mengumpulkan poin yang sama itu harus melakukan kesalahan 10 kali. Tapi kalau kebaikan cukup sekali, itu setara dengan keburukan 10 kali tadi. Bahkan wa'at bi sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Bahkan seandainya melakukan keburukan kok langsung dilanjutkan dengan kebaikan. Jadi misalkan suatu saat nggak sengaja kepleset melakukan dosa, habis itu bertobat langsung dipoles, melakukan sholat taubat, melakukan ibadah-ibadah, tamhuha, itu bisa menghapus keburukannya tadi. Jadi sudah nggak setara, keburukan segini, kebaikan segini. Ketika melakukan keburukan satu, itu masih bisa langsung dihapus sama yang kebaikannya. Wah ini betapa dermawannya Tuhan kita. Makanya kita beruntung sekali ditakdir bisa hidup dalam keadaan iman dan Islam. Karena nah ini fair sekali, baik sekali. Illa shauma, kecuali puasa. Jadi dalam kebaikan itu sudah seperti itu. Puasa saking adimnya, saking mulianya, saking agungnya, itu berbeda sendiri. Fa'innahu, karena sesungguhnya shaum itu milik saya atau bagi saya. Wa ana, adapun saya itu ajzi, membalas saya, Allah maksudnya, bihi, dengan shaum tadi, menunjukkan keseriusan dalam memberikan balasan. Karena yada'u, meninggalkan siapa shaim, yada'u, meninggalkan siapa shaim ta'amahu. Tapi syaratnya ini supaya bisa as-shaumu masuk dalam keagungan-keagungan tadi yang disebutkan, kemuliaan-kemuliaannya. Syaratnya ini, yada'u, meninggalkan siapa shaim ta'amahu, makanannya shaim. Tentu bukan cuma makanan, minuman dan muftirat pokoknya. Wa syahwatahu, wah ini yang berat ini. Wa syahwatahu, dan syahwatnya shaim. Lebih berat lagi, min ajli, karena saya, karena Allah. Jadi syaratnya kalau mau dapat hal-hal yang tadi, mau dilirik oleh yang punya proyek puasa, Allah berarti, yaitu harus yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Jadi kita berupaya untuk meninggalkan muftirat. Lagi-lagi muftirat ini masih sesuatu yang belum kita bahas. Jadi muftirat itu ada macam-macam, tidak cuma makan. Wa syahwatahu, dan wah ini yang berat, makin berat lagi, meninggalkan syahwatnya. Min ajli, itu karena saya. Jadi meninggalkan tidak cuma sekedar meninggalkan, tapi memang niatnya karena memang
beribadah kepada Allah. Niatnya memang ya murni supaya dilirik sama yang punya. Waqala dan dawuh. Nah ini hadis yang sebelumnya, akhrajahu Ahmad wa Muslim wa Ibnu Majah. Di banyak ulama yang meriwayatkan. Waqala dan dawuh siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, baban terdapat pintu. Jadi surga itu kita tahu ada tingkatannya macam-macam. Ada Jannatul Firdaus, ada Jannatu Adnan, Jannatu Naim, dan sebagainya. Tapi kalau mau masuk tingkat-tingkat surga itu ada babannya, ada pintunya, ada gerbangnya. Nah ini, yang gerbang ini kita diminta untuk menunjukkan tiket tadi. Yuqalu dikatakan lahu kepada bab, atau yuqalu disebut aja. Yuqalu disebut lahu kepada bab. Ar-Rayyan disebut istilahnya nama pintunya ini, satu pintu ini namanya Ar-Rayyan. Rayyan itu kalau dalam bahasa Arab asluhu Rayyan itu diddul atsyan, lawan dari dahaga. Jadi Rayyan itu lawan dari dahaga. Arti aslinya. Jadi Rayyan itu apa ya? Lawannya dahaga itu. Kalau lapar kan kenyang. Kalau dahaga itu apa lawannya? Apa lawannya dahaga itu? Puas. Puas itu lawannya anu kan. Ya tidak haus. Ya paling gampang tidak haus ya. Jadi Ar-Rayyan itu tidak haus pokoknya. Tapi tidak haus kan belum tentu seger. Kalau Rayyan itu segernya. Jadi satu tingkat di atas tidak haus. Pintunya ini disebutnya Ar-Rayyan. Yadkhulu yang bisa masuk minhu dari Rayyan. Siapa as-shaimuna, orang-orang yang ahli puasa. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. La yadkhulu, dan tidak bisa masuk minhu dari Rayyan. Siapa ahadun, seseorang, ghairuhum, selain shaimun, selain ahli puasa. Nah ini saking istimewanya lagi tentang puasa, Allah itu mendesain suatu pintu khusus untuk masuk surga, namanya Rayyan. Tiketnya puasa termasuk ya puasa Ramadan. Yang pintu ini itu hanya bisa dimasuki ketika tiketnya penuh. Jadi kalau ada tiket yang masih bolong-bolong, wah ini pintunya tertutup, nggak bisa masuk lewat pintu ini. Nah di surga itu nanti ada beberapa pintu ternyata untuk masuk ke surga-surga itu. Jadi ada 8 pintu yang ketika selain orang yang termasuk ahli puasa itu tidak bisa untuk masuk ke pintu ini. Jadi aksesnya langsung ditolak. Yuqalu dikatakan aina shaimun, aina di mana as-shaimuna, orang-orang yang ahli puasa. Jadi nggak cuman bisa masuk, pintunya ini manggil-manggil. Ayo orang yang ahli puasa sini, baris-baris. Disuruh diaudit, nunjukkan tiketnya. Fayadkhuluna, maka masuk siapa shaimuna minhu dari bab atau dari Rayyan. Faida dakhola, maka ketika masuk siapa akhiruhum, paling akhirnya shaimun. Uhliko, maka ditutup. Falam yadkhul, maka tidak bisa masuk minhu dari Rayyan. Minhu dari Rayyan siapa ahadun, seseorang. Jadi kalau sudah semua shaimun masuk, semua yang punya tiket penuh itu sudah masuk, udah langsung dikunci pintunya, tidak ada yang bisa masuk lagi. Nah ini namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan tadi lawan dari dahaga tadi, lawan dari haus. Nah ini kalau dawuhnya ulama, innama afrodas shaimina bihadzal bab liyusari'u ila rayyi min atsyis syam.
Ini sebagai bentuk apresiasi karena selama di dunia itu sudah menahan dahaga ketika siam, ketika berpuasa. Jadi begitu masuk di yaumul kiamah, begitu masuk di yaumul jaza, hari pembalasan, itu orang-orang yang selama di dunia menahan diri, menahan nafsunya, itu cepat-cepat disegerakan masuk lewat pintu ini. Makanya pintunya sampai manggil-manggil. Itu supaya bisa segera meneguk air dari dalam surga. Dan supaya ghairi mutazahim, nggak perlu berdesakan sama klaster-klaster yang lain. Karena kan pintu surga tadi ada 8 tadi. Jadi ada dibuatkan pintu khusus sekalian. Supaya karena di dunia itu sudah nahan diri, haus-hausan terus, lapar-laparan terus, ayo cepetan dipanggil, dimasukkan di pintu ini supaya cepat minum. Jangan sama kayak di dunia. Jadi di dunia itu makanya dibahasakan ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu ya penjaranya, karena di dunia itu macam-macam aturannya untuk orang mukmin. Dan kalau orang mukmin itu akan taat kepada aturan itu yang seakan-akan itu membelenggu, seakan-akan itu menyusahkan. Padahal namanya penjara itu untuk membina orang yang di dalamnya supaya ketika keluar dari penjara itu sudah siap dengan kehidupan yang sebenarnya. Begitupun tadi mukmin di penjara di dunia agar ketika keluar dari dunia itu siap dan puas menghadapi kehidupan yang sebenarnya, yaitu yaumul khulud, hari keabadian. Nah, ini juga menunjukkan lagi-lagi kemuliaannya puasa, sehingga sampai dibentukkan pintu khusus untuk masuk surga. Karena memang ini kan 1 dari 5 kemarin, 1 dari 5 yang utama, yang harus lengkap. Ini sama seperti kasusnya di Madinah itu, Nabi membangun atau membuatkan pintu khusus untuk Sayyidina Abi Bakar. Jadi di Madinah itu ada pintu namanya Bab Abu Bakar. Itu pintu yang dibikinkan Nabi supaya Abu Bakar itu ketika mau masuk masjid itu bisa lewat pintu itu, sesegera mungkin masuk ke masjid. Itu bentuk pemuliaannya Nabi kepada Abi Bakar. Sama dalam puasa, itu bentuk pemuliaannya Allah kepada so'imin, kepada orang-orang yang berpuasa. Dan itu paten kalau sudah di hari akhir, hari pembalasan, kalau sudah tiketnya tidak lengkap, ya sudah tidak bisa digolongkan dalam royan, tidak bisa digolongkan dalam ahli pintu ini, tidak bisa digolongkan orang yang punya pintu ini. Makanya kalau punya hutang puasa, cepat-cepat dibayar, supaya tiketnya cepat-cepat kita penuhi lagi. Karena puasa ini, kalau puasa Ramadan apalagi ya, itu ketika kita tinggalkan itu ada pajak berjalan. Jadi ketika kita ninggalkan sehari tanpa udzur, maka itu wajib membayar denda. Dendanya pertama adalah mengganti puasa. Tapi kalau sampai 1 puasa tidak diganti, masuk ke bulan puasa berikutnya, tahun berikutnya, nah itu kena pajak. Pajaknya yaitu it'amu masakin, memberi makan kepada orang miskin. Seandainya dalam setahun hutangnya tidak dibayar, kok masih misalkan setelah puasa selesai hutang tahun sebelumnya masih tidak dibayar, belum dikodok puasanya, maka ketika masuk puasa yang kedua berikutnya, 2 tahun berikutnya, pajaknya nambah lagi. Jadi nambah it'amu masakin lagi, ngasih makan lagi orang miskin. Makanya cepat-cepat dituntaskan, terutama bab puasa ini. Karena kalau yang Ramadan, ketika melakukan pahalanya besar sekali, tapi ketika dengan sengaja meninggalkan, apalagi tidak ngodoi, wah itu juga numpuk-numpuk malahan itu.
Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, maka dalam satu riwayat dikatakan inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, baban, terdapat pintu, yukolu yang disebut, yukolu yang disebut apa, bab, lahu kepada bab apa, arroyan disebut arroyan tadi, yud'a dipanggil, bihi kepada bab. Siapa as-shaimuna, orang-orang yang ahli puasa. Siapa as-shaimuna, orang-orang yang ahli puasa. Faman kana, faman maka barang siapa itu, kana ada siapa man, itu minas shaimina termasuk ahli puasa, dakholahu maka santai bisa masuk ke dalam bab. Dakholahu maka bisa masuk ke dalam bab. Waman dakholahu, waman barang siapa itu, dakholahu masuk siapa man kepada bab, lam yadhma, lam yadhma maka tidak akan dahaga, lam yadhma maka tidak akan haus, siapa man, abadan selamanya. Nah, tadi dipanggil-panggil, begitu masuk langsung diapresiasi. Selama di dunia menahan diri demi Allah, demi menggapai rahmatnya Allah, maka saat ini dibalas, kamu yang segera, kita yang segera dipanggil sesegera mungkin supaya cepat masuk ke dalam pintu royan, supaya cepat lam yadhma abadan, supaya cepat tidak pernah lagi merasakan dahaga, sebagai bentuk apresiasi. Nah, di sini dikatakan nah, itu terkait salah satu pintu di dalam surga. Dikatakan inna abwabal jannati thamaniyah. Jadi pintu surga itu ada 8. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya Abdullah hadza khair, faman kana min ahli sholah du'iya min babis sholah. Kalau ada orang termasuk ahli sholat, maka du'iya min babis sholah. Ada pintu namanya babus sholah. Ahli sholat itu dipanggil sama babis sholah. Itu pintu pertama, namanya babus sholah. Waman kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Kalau ada orang termasuk ahlil jihad, maka dia akan du'iya min babil jihad, dipanggil dari pintu namanya babul jihad. Ada pintu lain, pintu kedua namanya babul jihad. Kemudian waman kana min ahli siyam du'iya min babir royan. Kalau ada orang termasuk ahli puasa, ya dipanggil dari babur royan tadi. Waman kana min ahli sodakoh du'iya min babis sodakoh. Kalau ada orang yang termasuk ahli sodakoh, maka ia dipanggil dari bab sodakoh, babis sodakoh. Jadi sodakoh itu juga saking mulianya ada bab khusus. Ini ada 4, baru 4. Dalam hadis itu disebutkan ada 4 bab. Jadi babus sholah, babul jihad, babur royan, sama babus sodakoh. Ada 4 lagi nanti. Faqal Abu Bakar radhiyallahu an. Suatu ketika Abu Bakar dawuh, ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Ya Rasulullah, iya itu ada 4 pintu yang jenengan sebutkan. Tapi ada ndak orang yang dipanggil dari semua pintu? Jadi pintu rebutan ngeroyok satu orang untuk dimasukkan lewat pintunya. Karena pasti pintu itu ketika dimasuki oleh ahlinya itu senang sekali. Maka dawuhnya Rasulullah, na'am wa arju an takuna minhum. Kayaknya kamu Abu Bakar termasuk di antara orang tersebut. Nah, itu di antara azimahnya atau adomahnya, keagungannya Sayyidina Abu Bakar. Ternyata termasuk yang diharapkan oleh Rasulullah di antara orang yang dipanggil, dikeroyok oleh babul jannah, abwabul jannah. Kemudian ada 4 sisanya tadi, yaitu yang pertama ada babul haji, yang kelima ada babul haji, bab khusus orang-orang yang ahli haji. Ada lagi babul mutawakkilin, ada lagi babul kadiminal ghaidho,
bab orang yang pinter menahan emosi, pinter mengelola amarah. Itu ada babnya sendiri, ada pintunya khusus. Kemudian ada juga babul dzikri awil ilmi. Ada bab khusus orang-orang yang ahli dzikir atau ahli ilmu. Jadi mindsetnya sehari-hari itu pokoknya nambah ilmu terus. Mindsetnya itu setiap hari itu pokoknya ngaji terus. Mau pinter mau enggak yang penting ngaji. Nah itu bisa digolongkan di bab ini. Nah ini jadi kita bisa berharap salah satunya dari bab ini. Jadi setiap hari digiring misalkan ke masjid atau ngaji seperti ini, pokoknya belajar itu diniatinya benar. Nah itu barangkali bisa digolongkan dalam babul dzikri au ilmi, bab khusus ahli ilmu. Memang niat benar-benar belajar. Nah, itu 8 bab, 8 pintu yang ada di surga yang memanggil ahli-ahlinya masing-masing. Nah, dan ternyata Abu Bakar al-Khalifah al-Ula, khalifah yang pertama itu termasuk yang diharapkan oleh Nabi dikeroyok oleh abwab tadi, abwabul jannah. Wa qala alaihi salamu tsumma qala wallahu a'lam bissawab.